Baik, terima kasih Terima kasih. pimpinan. Monggo. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 10. Kami dari Fraksi Demokrat ada 3 pasukan sebenarnya. 2 saat ini di badan lain dan saya tinggal sendiri. Jadi kesepian saya dari Demokrat. Saya perkenalkan diri saya, Sabam Sinaga dari Dapil Sumatera Utara 2, A538. Baik, berkait dengan pendalaman ya Bu pimpinan, saya ada beberapa poin yang saya mau coba sampaikan. Pertama mungkin ke BRIN, ya ke BRIN. Terima kasih kepada Bapak Laksana Trihandoko, ya bersama tim. Beberapa waktu yang lalu saya ada di Dapil, ya Pak, ada di Dapil, ada isu yang menarik tentang piramid Toba. Ya, piramid Toba yang menurut saya itu bahkan mungkin juga menurut banyak orang menjadi sesuatu yang mustahil gitu loh Pak ya. Kenapa saya sebut ini? Berkait dengan tata kelola yang nantinya menjadi bahan pikiran ataupun menjadi constraint yang perlu dibenahi oleh BRIN. Ya, kami mendapat banyak keluhan-keluhan terhadap bagaimana tata kelola di BRIN tersebut, termasuk di dalamnya dari instansi atau lembaga lain menyangkut keberadaan BRIN. Maka berkait dengan isu piramid Toba ini, ya yang perlu saya mau sampaikan adalah saya khawatir jangan-jangan ada banyak lagi nanti isu piramid Toba yang akan muncul ke depan. Sehingga kami usulkan sekiranya BRIN itu ada prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan-kegiatan ke depan. Dan dalam mengacu kepada kehati-hatian kegiatan ke depan, sependapat saya dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami yang terdahulu, sebaiknya BRIN ini mempersiapkan dululah tata kelola maupun roadmap ke depan bagaimana BRIN ini. 5 tahun ke depan perlu BRIN mempersiapkan rencana jangka menengahnya, sehingga itu yang menjadi acuan ruang lingkup kegiatan ataupun program-program yang nantinya akan dikerjakan oleh BRIN. Mengingat BRIN ini adalah fusi dari atau leburan dari beberapa lembaga, Pak. Sehingga dengan adanya roadmap BRIN ke depan, maka seluruh lembaga-lembaga yang disatukan itu bisa menyangkutkan atau mengkaitkan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan baik secara anual per tahun maupun dalam jangka waktu panjang dalam seluruh kegiatan research. Di samping itu yang perlu menjadi perhatian bagi BRIN adalah dalam paparan yang tadi Bapak sampaikan, ada hal yang sangat menggelitik dan mungkin menurut saya ini bisa menjadi jebakan bagi Bapak, ya, bisa menjadi jebakan bagi BRIN. Ada poin yang mungkin perlu nanti dijelaskan secara rinci ya Pak. Pada halaman 5 slide yang dipaparkan itu ada kalimat yang menyebutkan setiap rupiah anggaran riset dari inovasi ya oleh BRIN itu akan menghasilkan output bernilai 10 kali lipat. Nah ini menjadi pertanyaan bagi kami. Dalam paparan yang disampaikan ada anggaran sekitar 2,7 triliun. Kalau kita kalikan Pak 10 kali lipat, berarti ada output atau revenue yang mungkin kalau dikonversi itu bisa 20 triliun yang akan dihasilkan oleh BRIN. Ya. Jadi maksud kami di situ Pak, agar sekiranya ke depan BRIN itu membuat program-program yang lebih baguslah ke depan, dengan harapan BRIN ini menjadi salah satu pusat penelitian yang nantinya menghasilkan entah purwarupa atau apapun namanya, menjadikan kita masuk kepada
muatan yang disampaikan dalam program Asta Cita Negara RI ini. Kita mungkin nanti bisa masuk dalam ketahanan swasembada, tahanan energi, dan lain sebagainya. Berkait dengan program kerja tahun 2025, mungkin nanti boleh dielaborasi kembali, Pak. Ada hal yang sepertinya perlu Bapak elaborasi kembali. Ini saya langsung aja ke titiknya, berkait dengan pengadaan kapal riset itu. Kira-kira urgensinya apa sih itu, Pak, ya? Saya lihat itu hampir 500 miliar itu. Untuk apa itu, Pak, kapal risetnya? Ya, saya kira itu untuk BRIN. Dan untuk BPS, ya. Terima kasih kepada pimpinan BPS dan jajarannya. Beberapa kali saya mendapat SMS berkait dengan survei, termasuk di dalamnya survei wisatawan. Ya, sesuai dengan visi dari BPS bahwa konteksnya BPS itu adalah menyediakan data statistik yang berkualitas dan insight, gitu ya. Sehingga dengan data ini bisa dirumuskan kebijakan yang baik dan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ya. Berkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, SMS tadi, Bu, kira-kira seberapa efektif nggak SMS itu? Karena ketika saya dapatkan, sama sekali saya cuekkan. Jangan-jangan seperti itu juga nanti masyarakat yang mendapatkan SMS tersebut. Ya, perlu dievaluasi. Apakah SMS ini bisa menjadi sumber data yang sahih atau valid dalam penentuan kesimpulan-kesimpulan yang Bapak Ibu tuangkan nanti dalam hasil hasil sensus. Oke, berkait dengan Asta Cita pemerintah, saya dapat informasi dari Kementerian Pendidikan bahwa PISA kita itu rendah. Apakah dimungkinkan statistik ini, Biro BPS ini mengadakan sensus terhadap PISA yang ada di Indonesia? Dan kalau dimungkinkan, daerah-daerah mana saja yang memiliki tingkat PISA yang bagus atau PISA yang rendah? Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu PISA ya, berkait dengan pendidikan. Gitu loh, Pak. Dan yang kedua, mungkinkah, ya, karena menyangkut kepada Asta Cita itu ada satu poin di sana menyebut toleransi beragama atau toleransi umat. Apakah BPS bisa mengerjakan sensus terhadap seberapa tinggi tingkat harmonisasi penduduk yang ada di negara Republik Indonesia ini, termasuk wilayah-wilayah, katakanlah Sumatera Utara, seberapa besar tingkat toleransinya, daerah lain seberapa besar toleransinya, dan dengan beberapa parameter lainnya. Sehingga dengan hasil itu nanti pemerintah ataupun termasuk di dalamnya stakeholder bisa melakukan intervensi terhadap visa tadi yang disebut ataupun toleransi yang dimaksud. Saya kira itu aja dulu dari kami. Terima kasih, Bu. Saya sampaikan kembali kepada pimpinan. Terima